Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan inverse dari komposisi fungsi. Nah, syaratnya kalian harus paham cara menentukan inverse dari suatu fungsi dan komposisi dari suatu fungsi yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Langsung saja ke contohnya. Di sini diketahui suatu fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dan g juga sama, di mana fx-nya sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan x ditambah 3. Yang pertama kita akan menentukan f bundaran g ya, inverse dari f bundaran gx. Ada dua cara, di sini akan saya jelaskan cara yang pertama dulu. Ya, cara yang pertama yaitu kita menentukan f bundaran gx-nya terlebih dahulu. Ya, saya tulis di sini. Yang pertama, f bundaran gx. Jadi kita tentukan f bundaran gx-nya dulu, baru nanti kita inverskan. Ya, kita tahu bahwa f bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Ya, ini sudah sering kali saya ingatkan. Yang di luar yaitu fungsi f, maka kita fokusnya ke f. Perhatikan fungsi f di sini adalah 2x dikurangi 1. Nah, sehingga x-nya kita ganti dengan ini, gx. Menjadi 2 gx dikurangi 1. Padahal gx-nya yaitu x ditambah 3. Sehingga kita tuliskan 2 dalam kurung x ditambah 3 atau 2 kali x ditambah 3 dikurangi 1. Kita buka kurungnya yaitu dikalikan semuanya dengan 2. Jadi 2x ditambah 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi 1. Nah, sehingga kita peroleh f bundaran gx-nya adalah 2x 6 kurangi 1 yaitu 5. Nah, kemudian kalau sudah ketemu f bundaran gx-nya, baru kita lakukan cara untuk menentukan inverse-nya. Karena di sini kan yang ditanyakan adalah inverse dari f bundaran gx. Masih ingat caranya ya? Yaitu ini kita buat jadi y. Y sama dengan 2x ditambah 5. Nah, untuk mencari inverse, ini tidak saya tuliskan lagi langkahnya ya, karena saya yakin kalian sudah paham. Kita ambil x-nya. Sehingga di sini negatif 2x sama dengan y-nya ke kanan sehingga menjadi negatif y. Kemudian ditambah 5. Nah, ini biar negatif 2-nya hilang, karena kita tujuannya mencari x, maka semua ruas kita bagi dengan negatif 2. Sehingga yang ruas kiri itu tinggal x, yang ruas kanan negatif y ditambah 5 per negatif 2. Nah, langkah terakhir kita ubah x-nya menjadi inverse dari fungsi ini. Karena tadi yang kita ubah jadi y itu adalah f bundaran gx. Sehingga kita tulis di sini f bundaran g ya. Inverse dari f bundaran gx sama dengan y-nya kita ubah jadi x. Menjadi negatif x ditambah 5 per negatif 2. Nah, atau bentuk ini kalau nanti soalnya pilihan ganda dan tidak ada di pilihan jawabannya, maka ini kita kalikan dengan negatif semua. Ya, kita kalikan dengan negatif semua atas bawah sehingga menjadi x dikurangi 5 per 2. Ya, ini adalah inverse-nya. Bisa ini sama saja. Sekarang kita lanjut ke yang soal kedua, yaitu kita mau menentukan inverse dari g bundaran f. Caranya kita cari g bundaran fx-nya terlebih dahulu. Ingat, g bundaran fx adalah g dalam kurung fx. Nah, yang di luar ini adalah fungsi g, sehingga kita fokusnya ke fungsi g ini ya. Fungsi g adalah x ditambah 3, sehingga kalau g fx sama dengan fx ditambah 3. Padahal fx-nya adalah ini, 2x dikurangi 1. 2x dikurangi 1 ditambah 3 ini ya. Tuliskan lagi, sehingga menjadi 2x, ini negatif 1 tambah 3, yaitu 2. Ini adalah g bundaran fx. Padahal kita mau mencari inverse-nya. Caranya sama, yaitu kita ubah ini menjadi y sama dengan 2x ditambah 2, lalu kita ambil x-nya ya. Sehingga ini menjadi negatif 2x sama dengan
Ini ke kanan jadi negatif ya. Negatif Y ditambah 2. Nah, dari sini berarti nanti tulis lagi ya biar tidak lupa, negatif 2x sama dengan negatif Y ditambah 2. Karena kita mau mencari x sehingga ini negatif 2 ini kita hilangkan. Kita bagi semuanya dengan negatif 2 sehingga ruas kiri menjadi x sama dengan negatif Y ditambah 2 dibagi negatif 2. Nah, langkah terakhir kita ubah x ini menjadi apa? Iya, menjadi G bundaran F. Nih, pangkat negatif 1x ya, atau ini dibacanya adalah inverse dari G bundaran Fx. Ini kita ubah menjadi x sehingga menjadi negatif x ditambah 2 per negatif 2. Nah, kalau jawaban seperti ini tidak ada, sama kita kalikan dengan negatif semua sehingga menjadi x dikurangi 2 per positif 2. Ini adalah inverse dari G bundaran Fx. Saya tuliskan di sini ya, yaitu x dikurangi 2 per 2. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Nah, untuk menentukan inverse dari ini menggunakan cara kedua ini, langkahnya yang pertama kita tentukan inverse dari masing-masing fungsi ini terlebih dahulu. Nih ya, kita cari inverse dari Fx dulu. Fx sama dengan 2x dikurangi 1, sehingga ini adalah y sama dengan 2x dikurangi 1. Kita ambil x-nya, yang tidak ada x-nya kita jadikan satu ruas sehingga ini menjadi y ditambah 1 sama dengan ya 2x. Padahal kita mau mencari x, berarti dibagi dengan berapa? Ya, semuanya dibagi dengan 2 ya. Ini saya tuliskan di kiri x-nya. Langsung ya, 2x sama dengan y ditambah 1. Jadi ini kalau ditukar posisi saja ini tetap. Jadi positif tetap positif, negatif tetap negatif ya, karena ini keseluruhan. Sehingga diperoleh x sama dengan y ditambah 1 per 2. Langkah terakhir kita ubah x menjadi inverse dari fungsi fx sama dengan y-nya menjadi x ditambah 1 per 2. Ini adalah inverse dari fungsi fx. Kemudian kita juga harus menentukan inverse dari fungsi gx. Kita tuliskan gx sama dengan x ditambah 3. Berarti y sama dengan ya x ditambah 3. Tujuannya kita mencari x sehingga ini y positif 3 jadi ya dikurangi 3 sama dengan x ya. Ini saya tuliskan, saya baca dari kanan terus dari kiri. X sama dengan y dikurangi 3 sama dengan y dikurangi 3. Nah, sekarang kita cari yang A dulu. Yang A yaitu kita mau menentukan inverse dari F bundaran GX. Nah, dengan cara kedua nanti bentuk ini bisa kita tuliskan jadi inverse dari G bundaran inverse dari Fx. Nih ya, jadi yang ini, yang G, yang tadinya di belakang jadi ditulis di depan. Yang tadinya di depan jadi di belakang. Jangan sampai ketukar ya. Jadi ini posisinya F yang tadinya di depan jadi F di belakang. Nah, kita fokusnya ke yang sudah diinverskan tadi. Inverse G komposisi inverse F. Maka ini sama dengan inverse G dalam kurung. Ini ya, inverse Fx. Nah, karena yang di luar ini adalah inverse G, maka kita fokusnya ke sini. Ini ya, X dikurangi 3. Maka ini kita ubah jadi inverse Fx dikurangi 3. Inverse Fx dikurangi 3. Ini saya lanjutkan di sini. Nah, padahal kita tahu inverse Fx adalah tadi ini X ditambah 1 per 2. Nah, kita tuliskan di sini berarti sama dengan X ditambah 1 per 2 dikurangi 3. Nah, ini kita samakan penyebutnya, karena ini pengurangan pecahan ya. Penyebutnya jadi berapa? Ya, jadi 2. Yang ini tetap, jadi X ditambah 1. Yang ini menjadi berapa? Ya, menjadi 6. Sehingga ini menjadi X 1 kurangi 6 yaitu negatif 5 per 2. Nah, sekarang bandingkan. Cara pertama dan kedua ini hasilnya sama atau beda ini? Jelas sama ya, sama-sama X dikurangi 5 per
Sekarang kita selesaikan yang kedua. Ya, kita tuliskan di sini. Kita mau mencari inverse dari G bundaran Fx. Ingat ya, tadi yang tadinya di depan G-nya jadi di belakang. Sehingga ini menjadi inverse dari F bundaran inverse dari Gx. Ya, tadinya G di depan, sekarang jadi di belakang. Jadi ditukar posisinya. Nah, bentuk ini ingat menjadi inverse dari fungsi F dalam kurung inverse dari Gx. Nah, sekarang kita fokusnya ke ini tadi yang di kotak ini ya. Dua ini. Yang di luar adalah inverse dari F, maka kita fokus ke sini. X ditambah 1/2. Nah, X-nya diganti dengan inverse dari Gx. Sehingga ini akan menjadi inverse dari Gx ditambah 1/2. Ya, kita lanjutkan di sini. Tulis lagi. Inverse dari G bundaran Fx sama dengan menjadi apa ini? Inverse dari G, yaitu X dikurangi 3. Tuliskan di sini. X kurangi 3 tambah 1/2. Padahal kita tahu negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2/2. Lah, ini adalah inverse dari G bundaran Fx. Perhatikan hasilnya. Coba bandingkan sama atau beda. Jelas sama ya. Nah, jadi demikian cara untuk menentukan inverse dari komposisi fungsi. Ada dua cara, terserah kalian mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya sama saja. Dan tentunya nanti menyesuaikan dengan kondisi apa yang diketahui di soal. Nah, ini biar nanti gampang mengingatnya, saya buat catatan di sini ya. Jadi, kalau kita mau menentukan inverse dari F bundaran Gx, ini nanti ada dua cara, terserah bisa pakai cara yang pertama, yaitu tadi adalah mencari F bundaran Gx-nya dulu baru diinverskan, atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu inverse dari G bundaran inverse dari F X ya. Nah, ini saya tambahkan, ini cara kedua. Nah, kemudian kalau mencari inverse dari G bundaran Fx ya sama, berarti ini tadi F-nya di belakang jadi di depan. Inverse dari F bundaran inverse dari Gx. Nah, berarti ini kalau mau mencari inverse dari F bundaran G bundaran Hx ya sama ya, dari belakang ditulisnya, yaitu inverse dari H bundaran inverse dari G bundaran inverse dari Fx. Dan untuk fungsi-fungsi yang lainnya menyesuaikan. Silakan sebagai latihan untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal yang sudah saya siapkan. Ini 3 buah soal, bisa dicoba kerjakan. Caranya sama seperti tadi ya. Ada 2 cara, terserah pakai cara yang mana, pilih salah satu saja untuk menyelesaikan soal ini. Jika masih bingung, silakan putar lagi videonya. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.